Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizas subhi hadarna fizal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyusalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Nurul Ilmi beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Qorib, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mencoba untuk menyelami samudra daripada ketuhanan. Di dalam Al-Quran kita temukan pada surah Ali Imran ayat 31. Di situ Allah berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat waktu itu. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau dalam bahasa kitanya, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, kata Rasulullah. Jadi kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, kata beliau. Untuk apa ikut beliau? Supaya Allah mencintai kamu, supaya Allah mengasihi kamu, menyayangi kamu, dan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Ayatnya biasa-biasa saja, Pak, pendek. Tetapi kalau kita dalami, kita selami, berbahaya ayat ini. Kenapa saya katakan berbahaya? Rasul mengajak kita, menghimbau kita untuk ikut beliau. Jelas kita akan bertanya, kemana ikut beliau? Itu yang pertama kali. Kemudian mana beliau? Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana beliau sekarang? Karena kita ini mau ikut beliau. Yang lebih ngeri lagi, kalau tidak ikut beliau, Allah tidak akan mencintai kita, Allah tidak akan menyayangi kita, bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang saya katakan, ayat ini ngeri. Sementara kita selama ini, apakah kita sudah ikut Rasul atau belum? Kalau sudah ikut Rasul,
Bagaimana cara kita ikut Rasul selama ini? Karena kalau ikut itu jelas Rasul di depan, kita di belakang. Kemana Rasul pergi, ke situ kita pergi. Itu ikut namanya. Beda dengan meniru. Banyak kita lihat di buku-buku itu informasi ikut Rasul itu kita disuruh meniru. Adalah Rasulullah itu begini, maka kita begini. Adalah Rasulullah itu begitu, maka kita begitu. Itu meniru. Meniru dengan mengikut beda. Kalau kita pernah melihat kereta api kalau zaman dulu, ada lokomotif di depan, gerbongnya ngikut. Artinya antara lokomotif dengan gerbong itu tidak terpisah. Kemana lokomotif bergerak, kesitulah gerbong ikut. Itu ikut. Makanya diperjelas antara ikut dengan meniru itu tidak sama. Nah, timbul pertanyaan. Kemana ikut beliau Pak Abu Fikri? Ya jawabnya ya ke tempat beliau ada sekarang. Di mana beliau sekarang? Kalau tanya ke Pak Abu Fikri, sama aja kita tidak ada yang tahu. Tetapi Allah yang tahu. Melalui beliau sendiri, Rasul tadi, dia mengatakan, apa bunyi kata itu? La uqsimu bihazal balad wa anta halun fi hazal balad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Sayang 1000 kali sayang di dalam kitab Quran terjemahan. Negeri ini itu dikurung Mekah. Bapak carilah beliau di Mekah hari ini, tidak akan ketemu Pak. Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan kata Mekah pada kitab Quran terjemahan itu? Membutuhkan pemikiran, hilang hakikat, hilang tujuan. Padahal cuma nulis Mekah saja, tapi resiko sangat besar. Nah rupanya memang ada negeri itu Pak. Negeri itu bukan di bawah langit, bukan di atas bumi, tetapi di luar seantero alam semesta. Nah itulah yang diceritakan oleh Allah pada surah Ali Imran ayat 96-97. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi'al linnasi lallazi bi Bakkah. Nah, itu dia. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Kalau pertama kali itu kan belum ada rumah Pak. Aku yang mendirikan kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Ditulis lagi Mekah di situ. Tambah jauh. Mubarakah wa dari alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakahu kana amina. Negeri itu diberkati, rumah itu diberkati. Ini Allah yang bercerita. Allah yang bercerita, Rasul menyampaikan cerita itu yang pagi ini saya ceritakan. Negeri itu diberkati, rumah itu diberkati. Artinya tidak ada hawa nafsunya setan di dalamnya. Tidak ada bencana, tidak ada kerusakan, kehancuran. Kiamat pun tidak ada di dalamnya. Hudal lil alamin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Bayangkan, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. 7 langit, 7 bumi beserta isinya. Kalau kita petunjuk ke rumah itu, kenapa ditulis Ka'bah? Apakah benar Pak Abu Fikri, alam semesta minta petunjuk ke rumah itu? Jawabnya tidak. Ya kalau rumah kan diam saja.
Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak bisa ngomong. Dia apa yang mau ditunjukkannya? Tetapi di dalam rumah itu ada orang. Orang itu membawa petunjuk. Orang itu membawa agama. Petunjuk ada pada orang itu, agama ada pada orang itu. Siapa orang itu? Pak Abu Fikri tidak tahu juga. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Makanya rahasia ini dibuka pada surat As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sering dibaca orang Pak ayat itu. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama untuk dibenarkan agama itu daripada agama-agama yang lain. Ternyata petunjuk tidak di Allah, melainkan ada di tangan beliau. Ini yang ngomong ini Allah Pak, bukan Pak Abu Fikri. Ternyata agama tidak ada di Allah, melainkan di beliau. Makanya beliau itu menjadi guru besar. Guru siapa? Bukan guru kaumnya saja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.313 Rasul, Nabi dan para wali. Gurunya adalah beliau Pak. Makanya beliau bergelar Syahidul Mursalin, guru para Rasul-Rasul. Tetapi kita tertipu. Dia awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Kita kira itu anak bungsu. Padahal tidak terjadi alam semesta kalau bukan beliau sebagai sumbernya. Itu kajian kita 2 pekan yang lalu. Nah, kemudian di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Apa itu ayat? Apa tulisannya ini? Tidak. Di zaman Nabi itu semua catatan wahyu ditulis di tulang-tulang, pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat, apalagi buku. Nah, 2 tahun setelah beliau wafat atau kembali ke rumah tadi, barulah dibuat juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Itu di era Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Kemudian pada tahun 40 Hijriah, di era Utsman bin Affan, khalifah ketiga, baru dibukukan Pak. Baru dibukukan seperti kita temukan sekarang itu. Makanya maaf, sebagai seorang muslim yang memang selalu mencari kebenaran itu, kita boleh juga sekali-sekali bertanya, sekali-sekali baik. Apa yang ditanya Pak Abu Fikri? Nah, kan kita sering dengar hadis-hadis, hadis Sahih Bukhari, lengkap syarat musnad dan rawi-rawinya mantap, tidak diragukan lagi. Hadis yang macam apa? Nah, barang siapa yang membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Qul Huwallah, barang siapa membaca Al-Mulk, barang siapa yang membaca surat-surat, maka Allah akan berikan ganjaran ini. Apakah informasi itu salah? Tidak. Termasuk barang siapa membaca surat Yasin di malam Jumat, barang siapa membaca surah Sajadah, tidak salah itu. Informasi itu tidak salah, sudah benar. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, dari mana kalimat barang siapa yang baca surat ini, maka ganjarnya sekian. Padahal di zaman Rasulullah itu belum ada surat.
belum ada ayat. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu supaya kita hati-hati dia memahami agama itu sendiri. Bukan berarti tidak pakai hadis kita pakai, tapi kita pertanyakan ini. Nah, begitulah cara musuh-musuh Islam memberikan gambaran-gambaran seakan-akan itu ya, padahal tidak. Jadi zaman untuk Pak Abu Fikri, kami sering yasinan tiap malam Jumat. Boleh, berpahala, bagus. Cuma yang saya maksud adalah dari mana kata yasin dalam hadis itu? Barang siapa yang baca surah Yasin, barang siapa yang baca surah Al-Muluk, Al-Waqi'ah. Nah, nama-nama surah itu dari mana dapat itu? Karena zaman Nabi belum ada itu. Sama dengan istilah hadis tentang apa? Rasulullah mengharamkan kita apa? Menyemir rambut dengan semir hitam. Tapi boleh kulit, hijau, putih. Apa tidak diguyoni orang kita, Pak? Esensi menyemir itu ngecat. Lah kalau ngecat, nak warna apa tidak boleh. Akhirnya terjadilah itu. Orang tidak berani nyemir dengan semir hitam, tapi hijau, merah, kuning mereka berani. Bahkan janggut-janggut pun disemirkan. Kadang-kadang kita diucapi orang, Pak, kita tidak tahu. Itu. Ini sekedar selentingan saja untuk tambahan. Nah, jadi ayat yang dimaksud di situ bukan tulisan. Akhirnya karena kita tidak bisa menjelaskan, wah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Tanda Allah itu berkuasa, benda itulah tandanya. Apa barangnya? Kan begitu. Sama dengan kita belanja. Kita belanja misalnya apa? Sepatu. Harganya sekian. Mana barangnya? Saya nak nengok sepatu yang aku sekian, mana barangnya? Sama dengan masalah ini. Kalau itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, pertanyaannya mana itu tandanya, mana bentuknya? Saya harus tahu. Nah, mestinya begitu. Ternyata seketika Nabi Muhammad membacakan Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Nanya sahabat, Pak, ya Rasulullah, apa kitab? Karena sahabat tidak pernah nengok Nabi nenteng-nenteng buku. Kata Nabi, Alkitabul Quran. Kapan dia jawab? Alkitabul Quran. Kitab itu adalah bacaan. Padahal Nabi tidak baca. Tentu jadi pertanyaan lagi. Ya Rasulullah, mahwal Quran. Mahwal Quran. Apa itu Quran? Baru dijawab oleh Nabi, bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa shalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada kamu. Ayat dalam dada kamu. Tanda Tuhan yang ada dalam dada kamu. Apa barangnya? Ruh, Pak. Ayat Tuhan dalam dada kita adalah ruh. Nah, ternyata ayat dalam ayat ini mengatakan bahwa dalam rumah itu ada ruh. Ada kitu-kitu. Tapi waktu itu ruhnya masih berbentuk cahaya. Masih bentuk Nur Muhammad. Artinya belum lanang, belum tino. Kalau lanang, tino itu di dunia kelak. Kalau jadi badan. Makanya dari cerita kita 2 minggu yang lalu, seketika Nur itu dia bawa dari Baitullah masuk ke dunia, masuk ke rahim mak kita, masuk ke tubuh. Nah, kebetulan casingnya lanang, badannya lanang, lahir lagi itu sebagai lanang. Diambil lagi Nur tadi atau ayat tadi, bawa ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, kebetulan casingnya badannya tino, lahirlah ibu-ibu kok tino. Jadi bentuk bapak dengan bentuk ibu itu beda, tapi isi dalamnya sama. Ruh itulah yang disebut dengan rasa. Boleh Bapak tes. Kalau kita merasakan gula manis, apakah ibu itu merasakan apa? Manis juga. Kalau kita merasakan kopi pahit, apakah ibu merasakan lain? Tidak, pahit juga. Disinilah terjadinya timbang rasa.
Kalau senang gitu, senangkan pula orang. Kalau tidak senang gitu, jangan tidak senang orang. Artinya, kalau kita nak nyakiti orang, nak merugikan orang, balikkan ke kita dulu. Balikkan ke kita dulu. Kalau kita disakiti orang, lemah dah. Kalau kita dirugikan orang, lemah dah. Kalau tidak lemah, jangan dilakukan ke orang. Karena rasa itu sama. Itulah modal agama itu ditegakkan oleh Allah, karena kita punya rasa dan perasaan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, saya pernah diserang oleh sanak-sanak saya, kawan-kawan saya, MUI, karena saya mengatakan poligami itu perlu ditinjau kembali. Itu maksud Pak Abu Fikri, menurut saya poligami itu tidak ada. Ngamuk kawan. Lah, Anda perhatikan ayat Quran, saya bilang An-Nisa ayat 4 itu. Boleh kamu beristri 2, 3, 4 jika kamu adil. Tapi kalau tidak adil, jadilah seorang baik. Begitu. Wah, bisa kami adil. Kelak kami belikan ikut sebuah rumah, ikut sebuah rumah, ikut sebuah mobil, ikut sebuah mobil. Dikiranya keadilan itu terletak pada benda. Keadilan itu terletak pada perasaan tadi, Pak. Tidak ceritanya bini tu ke bini gadis tu sama dan merasa, Pak. Tidak usah ngicu gitu. Tidak sama. Makanya surah An-Nisa ayat 129 ditegaskan oleh Allah. Kamu tidak akan mungkin bisa adil walaupun kamu tidak adil. Oleh karena itu jangan kamu menelantarkan yang satu, karena kamu menyenangi yang satu. Di ujung ayat, mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Bayangkan. Wah, mulai kita merujuk kepada Rasulullah, itu istrinya 12. Lah tengoklah sejarah beliau. Beliau itu menyampaikan Islam ini hanya sendirian, Pak, tidak berkawan. Makanya menyistrikan anak Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang kaya raya. Menyistrikan anak Umar bin Khattab. Siapa orang jagoan? Bahkan anak Abu Sufyan dinikahi oleh beliau. Tidak ada lagi anak-anak orang hebat dinikahi oleh beliau. Anak beliau dinikahkan ke orang lain. Kayak Utsman, orang kaya. Kayak Ali bin Abi Thalib, seorang pendekar. Bahkan ada kepada anak kafir Quraisy, orang hebat sih. Dengan harapan mendapatkan dukungan. Itu alasan beliau menikah. Itu. Yang lebih menyakitkan lagi adalah, Pak Ustadz, ya kenapa? Cak mana kiranya? Kalau memang tidak boleh kita poligami, oke, kami terima karena ayat begitu. Nah, bini kita kok lah sakit-sakitan. Lain tak pacak lagi melayani gitu. Banyak lagi itu ngurusnya. Boleh tak kami nikah lagi? Lah ngomong pula Ustaz tuh, oh kalau sudah begitu boleh. Tidak apa-apa. Karena bini kita tak pacak lagi melayani gitu. Maaf Bapak, tidak berperasaan ngomong macam itu. Kenapa Pak Abu Fikri ngomong tidak berperasaan? Kita balik Pak, kita balik. Waktu lu gagah ganteng kaya raya, kinilah stroke. Makanlah payah, minumlah payah, cari bini tidak pacak, apalagi kerja cak itu, dari pacak. Bini masih muda, cantik. Bang, iya deh, kenapa? Boleh adek ngomong ke abang? Boleh deh. Tapi abang jangan tersinggung lah. Tidak apa-apa. Abang tidak akan marah. Mudah-mudahan tidak marah. Maaf ya Bang. Ya kenapa? Nah, abang kelas stroke itu. Ya. Makan be payah, minum payah. Ya. Cari piti tidak baca lagi kan? Ya. Kerja itu tidak baca lagi. Ya. Nah, adek pamit Bang. Pamit apa deh? Adek nak cerai ke abang. Adek nak belaki ke anak lain. Rasakan di kita. Rasakan kayak gitu dulu. Kalau lemah silakan laksanakan begini lagi. Tapi kalau lemah jangan Pak. Itu yang saya maksud timbang rasa itu. Bukan menangkan ibu-ibu, bukan Pak. Itu.
Nah, jadi di dalam rumah itu adalah nurnya Muhammad, itulah diri kita, itulah ayat. Di antaranya adalah makom Ibrahim. Nah, kalau masalah ibu-ibu tadi harus dipanjangkan. Atas itu baik. Untuk pembuka cakrawala. Fihi ayatu bainatu makom Ibrahim mandakalukan amina. Di dalam rumah itu terdapat ayat-ayat, maksudnya ruh-ruh. Di antara ruh ada Ibrahim. Lah kenapa disebut nabi-nabi lain? Lah Allah nangicakan Ibrahim nang apa gitu? Kata Allah Ibrahim nang apa kayak gitu? Kan terserah dengan dia. Oke, kami tidak tahu siapa Ibrahim waktu itu. Siapa kami waktu itu? Ternyata kata Allah, kamu tengok surah Al-Baqarah 124-125. Nah, jadi kata Allah itu dari Rasul, Pak. Apa bunyinya? Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa attamahunna. Qala inni ja'iluka imam linnas. Ingatlah. Nah, ingatlah. Kenapa Allah mengatakan ingat kepada kita? Karena kita tahu kejadian itu. Kita nengok kejadian itu, tapi kita lupa. Nah, itu. Ingatlah seketika aku menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian dia berhasil menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia berhasil menyelesaikan soal-soal itu. Maka aku katakan kepadanya, hai Ibrahim, mulai hari ini aku jadikan kau imam bagi semuanya. Oh, rupanya Ibrahim imam, Pak, di situ, Pak. Imam itu letaknya di depan, Pak. Belum terdengar imam itu letaknya di belakang. Karena imam itu asal katanya amama, di depan. Saya tadi. Kalau saya itu bukan imam, Pak, tapi diimamkan, dinobatkan jadi imam. Padahal Pak Imam banyak di belakang saya itu. Tapi karena tuan rumah nyuruh ke depan, saya berani. Nah, rupanya imam itu di depan, Ibrahim di depan. Lah kalau Ibrahim imam, kita siapa? Kita makmum di belakang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim? Siapa yang kita hadapi waktu itu bersama Ibrahim? Yang kita hadap itu siapa waktu itu? Di dalam rumah itu. Nah, ternyata hadapan itu dalam bahasa Arabnya kiblat. Siapa hadapan? Ya tentu yang berkata alastu bi rabbikum. Nah, kan ada dalam surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatan wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingat. Nah, ulang lagi, ingat. Seketika Tuhan mengeluarkan semua ruh anak Adam. Nah, itu dia. Aku akan sumpah atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan kepada mereka, hei, alastu. Alastu itu kalau bahasa kita, adakah tidak aku? Adakah tidak aku dengan Tuhan kalian? Kalau Tuhan kan jelas Allah, Pak. Aku dengan Tuhan siapa? Ya kiblat tadi. Ya Muhammad yang kita ceritakan tadi. Beliau itu kiblat. Akhirnya apa kata kita? Bala syahidna. Benar, kami menyaksikan engkau dengan Tuhan kami. Itu di rumah itu kejadiannya, Pak. Makanya kita bersujud sambil mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia. Tetapi yang aku lihat waktu itu, yang aku dengar suaranya waktu itu, yang aku hadapi waktu itu bukan Allah. Kenapa bukan Allah? Ya Allah kan namo, Pak. Kalau namo kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Nah, itu. Kalau kita berurusan dengan namo, tidak akan ketemu, Pak, sampai kiamat. Seperti Bapak Ibu nak berurusan dengan Abu Fikri, tidak akan ketemu. Abu Fikri itulah nama. Nah, carilah orang yang bernama dengan nama Abu Fikri. Nah, itu orangnya. Baju abang kata Jemu Selatan, baju merah.
Begitu juga dengan Muhammad itu. Waktu kita menyaksikan Allah, tidak tampak, tidak kelihatan karena Allah itu nama. Maka carilah yang dengan nama Allah. Itu dia. Carilah yang dengan nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Bergeser sedikit Ahmad, muncul dia seperti kita Muhammad. Itulah yang dengan nama Allah. Dia itu yang dengan nama Allah, yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, setelah kita menyaksikan beliau adalah rumah itu, nah kesitulah kita ikut beliau. Itu Pak. Kesitulah kita ikut beliau hari ini. Kalau nak dicintai, disayangi, dikasih Allah. Kalau nak diampuni dosa-dosa, ke situ. Aduh, ala kesegonyo. Kami ingat baik dah. Jangankan ke Baitullah, ke bulan baik kami tidak baca. Kan begitu, Bu. Makanya agama ini dimudahkan oleh Allah. Negeri Makkah menjadi Mekah di bumi. Baitullah menjadi Ka'bah di bumi. Di situ ada makam Ibrahim, di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Nah, masuklah kita kepada intinya itu. Rupanya ngikut Rasul itu artinya Bapak Ibu yang saya hormati, sholat. Nah itu dia. Berhubungan Allah Rasul, itulah cara mengikut Rasul. Cak mana? Kami di Bengkulu, kami di Palembang, kami di Padang. Ya jangan badan kita lah Pak. Hancur kita ke situ bolak-balik 5 kali sehari semalam. Makanya Allah ajarkan wa aqimis shalah li zikri. Dirikanlah sholat, dirikanlah hubungan dengan aku, dengan ingatanmu. Nah, bukan dengan badan, ingatanmu. Nah, jadi kita sholat itu dengan ingatan. Kalau sembahyang dengan badan, betul. Tegak, rukuk, i'tidal, sujud. Ngomong Allahu Akbar sampai salam, itu dengan badan. Tetapi untuk kesana itu ingatan. Makanya dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Nah, tunjuklah Ka'bah di situ Bapak Ibu. Sudah? Maka fatahrizu min maqam Ibrahim sholat. Nah, ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Itu perintah. Nah, sebelah sini boleh, sebelah situ boleh, kanan boleh, kiri boleh, tapi dengan ingatan. Makanya tidak boleh kemana-mana ingatan kita waktu sholat. Kesitulah satu-satu kuncinya. Itu. Begitu kan tidak Pak? Allahu Akbar. Nah, mulai kita ngajar, mulai kita berdagang, mulai kita buat kue, mulai ngajukan baju lebaran. Katanya nak bertemu Tuhan, ngapa jadi macam ini? Belum matilah ketahuan kalau kita tak kembali ke Tuhan lagi Pak. Belum mati lah ketahuan kalau kita tidak akan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Sewaktu processing pengembalian, kita tidak kepada Tuhan Pak, kita kepada dunia. Makanya tidak segala orang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak segala orang. Kita tahu itu, tahu. Makanya agama itu berat, jangan diberat-beratkan, ringan pun jangan diringan-ringankan. Perlu latihan yang kuat. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, baru Allah bekali kita dengan pencabutan penyakit hati dalam dada. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Itu Al-A'raf ayat 43. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam. Nah, sebenarnya kalau di sononya ini apa namanya itu Al-Kausar. Kalau di sininya air Zam-Zam. Di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Aku cabut. Iri dicabut, dengki dicabut, benci dicabut, suka mengunci orang dicabut. Disitulah dibersihkan diri kita. Tapi kalau kita sholat cak tadi, makanya kita diancam oleh Allah kalau tidak sholat cak itu. Bapak Ibu lihat nanti surat Al-Anfal ayat 35. Bukan saya nakut-nakuti. Apa bunyinya? Wa makana sholat tahun indal bait mutaka wa tasdiyah fazumu azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang tidak di rumah itu sama kayak siul baik
bertepuk-tepuk tangan baik. Ujung-ujungnya rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Nah, bayangkan Pak. Sudah sholat diazab, sudah sholat dikatakan kafir oleh Tuhan. Jadi kafir tidak keluar Pak ke dalam. Itu azab yang bagaimana? Nah, kalau penyakit hati, iri, dengki, hasud, fitnah ini tidak dicabut oleh Allah, merambah dia Pak, merembet ke badan fisik. Maka dikatakan fi qulubihim maradun fazadahum marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka bertambah-tambah penyakit itu. Kenapa? Ya tidak dikurang-kurangi, tidak dicabut-cabut, bertambah, merembet dia. Kemana? Ke fisik. Maaf ya, tidak satu pun orang yang sakit di dunia ini bermula dari penyakit hati Pak. Itu intinya. Kecuali penyakit bawaan, cacat, atau penyakit tua, beda. Itu masih muda, penyakitan, darah tinggi, stroke, macam-macam itu. Bermula pada hati yang tidak terkontrol. Tanya kepada Pak Dokter, pasti itu jawabannya. Tidak ada ketenangan jiwa. Itu. Nah, Rasul kamu azab. Itulah azab tadi. Kalau sakit kan banyak penderitaan. Kenapa? Bima kuntum takfur, karena kamu mengingkari aturan dan dengar kecil. Nah, jadi pertemuan ini saya tutup dengan sebuah ayat yang membuktikan bahwa ngikut Rasul itu itulah caranya. Apa bunyinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulun 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan pun ta'ala illa lina'lama ma yattabi rasul mimma yaqul al-aqibai. Itu bunyi ayat. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Kamu itu dari ruh. Kami jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu bisa menyaksikan manusia. Manusia kita bukan orang lain. Nah, dan Rasul saksi atas kamu di situ. Nah, aku jadikan sistem kiblat seperti ini biar aku tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Nah, itu dia. Wa ma ja'alna qiblatan illa lina'lama, kecuali untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling. Itulah caranya Pak. Cara ikut Rasul. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati ceramah kita. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan ya. Jangan diiyakan dulu. Jadikan bahan pertimbangan, diulangi lagi, dipikir-pikirkan dulu. Kata Pak Bu Fikri, mengikut dengan meniru beda. Coba renungkan kalimat itu. Selama ini kita disuruh meniru oleh Pak Ustaz. Rasul begitu, kamu juga begitu. Rasul begini, kamu juga begini. Itu meniru. Ini ngikut cerita dulu, bukan meniru. Nah, itu saja Bapak. Kita mungkin udah ini untuk sementara Pak ya. Tidak ketemu ya. Hari nak lebaran pulau. Jadi mungkin saya banyak salah ya Bu ya, maaf Bu ya. Tapi saya sudah menangkan Ibu tadi. Tapi itu ini ya Pak, bukan saya menangkan Ibu. Memang perasaan itu memang perlu dijaga. Lemah di kita harus lemah di orang. Jangan sampai lemah di kita sakit di orang. Kalau terjadi itu, agama kita rusak. Nah, bukti rusaknya, cuma baik Pak Bu Fikri itu sadat bagus, sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, haji berkali-kali. Wah, bodoh kasarnya, kecilnya, ketusnya. Oh, percuma beragama, bukan percuma, belum beragama, namanya itu Pak. Parah gitu. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Minta maaf sebelumnya. Semoga kita selamat semuanya, semua puasa kita terima oleh Allah. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.